Oke, baik, kita mulai kuliah kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan siang hari ini, kita alhamdulillah bisa berjumpa kembali dan masih menggunakan media Google Meet secara daring. Jadi mohon nanti menunggu dulu pengumuman dari universitas ya. Jadi rilis resminya nanti pasti akan disampaikan ketika memang universitas sudah memberikan izin kepada dosen melakukan kuliah luring. Karena memang sebagian sudah melakukan kuliah luring, sebagian memang masih banyak yang daring, tergantung dari jumlah mahasiswa yang ikut dalam kelas tersebut. Kalau kelasnya memang kelas kecil, kemungkinan luring, ya insya Allah masih agak bisa dipaksakan gitu ya, tapi agak dipaksakan. Tapi kalau kelas besar, ya tetap diminta untuk memecah. Nah ini yang repot nanti. Kalau kita memecah kelas, ya jadwalnya otomatis kan bertambah. Nah, ketika jadwal bertambah, pengajarnya sama. Nah, ini yang jadi masalah. Nanti kan ada aktivitas kelas lain atau aktivitas pengajar yang lain yang bisa jadi apa ya crash ya benturan. Oleh karena itulah saya karena membackup 3 kelas ini, walaupun memang secara jadwal sudah terpisah dalam 3 waktu, tapi saya lihat di absensinya kok jumlah kelasnya besar, terutama kelas A sama kelas B. Nah, oleh karena itulah, jadi mohon untuk tetap stay dalam proses perkuliahan secara daring, dan pertemuan selalu kita lakukan setiap hari Rabu pukul 13.00 WIB ya waktu Indonesia Barat karena kita di Ponorogo. Bagi yang di Gorontalo semoga bisa menyesuaikan ya, karena waktu Indonesianya beda. Nah, pertemuan kita hari ini akan melanjutkan dari materi pertemuan manajemen keuangan kita yang kedua, di mana kalau kita melihat di RPS-nya pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan pasar uang dan pasar modal. Ya. Tolong RPS itu nanti dibaca ya, minimal dibaca, nggak dicetak nggak apa-apa. Yang penting dibaca. Di RPS itu tidak sekedar hanya list mata kuliah yang akan kita bahas via pertemuannya. Tapi di situ juga ada beberapa metode perkuliahannya. Ya. Jadi di situ memang masih saya setting untuk kuliah daring semua selama 1 semester, karena memang saya belum yakin kapan nanti kita mulai luring. Ya. Sehingga masih saya setting sementara untuk daring. Kemudian untuk waktu, ya mungkin belum saya tulis ya. Karena waktu harusnya beda-beda karena ada 3 kelas. Tapi karena daring ini maka ya kesepakatan bersama saja kalau waktunya itu nanti setiap hari Rabu pukul 13 WIB. Nah, juga termasuk penilaian ya. Jadi nanti jangan ada yang bertanya, Pak, itu gimana sih untuk memberikan nilainya? Kok saya dapat sekian, teman saya dapat sekian. Nah, padahal saya jawabannya sama. Malah cerita lah jawabannya sama. Nah, di situ juga sudah saya tuliskan. Semoga nanti bisa digunakan untuk mengingat manakala dapat nilai dan kemudian lupa bagaimana mekanisme untuk pemberian nilainya kemarin. Oke, langsung aja kita langsung mulai pada materi kita terkait dengan pasar uang dan pasar modal. Materi insya Allah sudah saya kirim di grup, ya. Saya share di grup. Tolong juga materi itu nanti dipakai untuk bahan belajar. Selain nanti kita belajar dengan cara seperti ini, ya, ini kan saya mandu aja. Dan ini saya rekaman saya share seperti kemarin
yang di Universitas Negeri Gorontalo nanti bisa lihat juga di Bebas Umpo ya, sambil absen. Nanti lihat juga materinya bisa diambil dari situ. Nah, kemudian untuk masalah absensi, ya jangan sampai lupa. Absensinya kita kalau di Unmu Ponorogo menggunakan SIMTIK, ya, kalau di Gorontalo menggunakan Bebas Umpo. Kode kelasnya sama dengan kemarin, Mbak. Nah, dari materi itu, kalau sudah sempat-sempat baca, sudah sempat-sempat baca, kita bisa memahami bahwa sebenarnya di dalam transaksional investasi itu ada banyak sekali mekanisme. Mekanisme yang bisa kita gunakan memutar atau mencoba untuk mencari keuntungan dari uang yang kita miliki. Ingat, keuntungan yang saya sebut di sini itu nanti dampaknya kepada jumlah, ya, jumlah uang yang ada. Nah, selain itu nanti jumlahnya juga terhadap nilai dari uang yang kita miliki saat ini. Nah, dalam rangka untuk terus mempertahankan nilai uang kemarin, maka salah satu jalannya adalah menambah jumlah itu. Nah, untuk menambah jumlah itu berarti kan uang harus bekerja. Uang tidak boleh diam. Kalau uang diam ditaruh di bawah kasur misalkan, nah itu pasti akan turun nilainya karena tidak bertambah. Nah, sehingga yang harus kita pikirkan saat ini untuk belajar mengelola uang, untuk memanage uang adalah bagaimana uang itu bisa bekerja. Jadi prinsipnya itu bukan kita bekerja untuk dapat uang, bukan ya, tetapi biar uang itu bekerja untuk kita. Nah, inilah nanti yang harus kita kuatkan di dalam cara berpikir kita, sehingga nanti ketika kita melihat beberapa kondisi yang memungkinkan untuk kita gunakan sebagai alternatif mempekerjakan uang, nah, itu kita ngerti setidaknya bagaimana kita akan melakukan. Nah, beberapa alternatif yang bisa kita pakai untuk memasuki pasar, ya, maka kita bisa lihat dari situ. Pasar itu konotasinya sudah tidak sama dengan pasar tradisional. Kalau dulu pasar tradisional, iya, dan sekarang pun pasar tradisional masih banyak, ya. Cuman pasar yang kita maksud di sini itu sudah tidak lagi melihat dari situ, ya, sudah tidak lagi melihat dari tradisionalnya pasar sebagaimana pemahaman pasar di awal. Tetapi kita melihat pasar itu dalam perspektif yang lebih luas, ya, lebih luas karena memang kita menggunakan pasar dengan prinsip yang sama, tetapi mencoba untuk mentransaksikan sesuatu yang abstrak. Jadi luasnya pasar itu sebenarnya bukan luas secara wilayah, secara geografis, gitu ya, tidak, tetapi luas dalam posisi apa yang kita transaksikan di pasar itu. Maka nanti kita akan mengenal ada pasar uang, kita mengenal ada pasar modal, kita mengenal ada bursa komoditi, kita mengenal ada pasar tenaga kerja, dan di mana nanti tentunya kita akan memperoleh keuntungan atau mungkin kerugian dari berbagai jenis pasar itu. Sehingga yang paling penting harus kita pahami saat ini adalah memahami dulu, mengetahui dulu. Apa sih sebenarnya maksud dari masing-masing pasar, apa yang nanti akan ditransaksikan di situ, dan sedikit banyak nanti kita akan coba melihat bagaimana mekanisme atau metode yang ada di masing-masing pasar itu. Mungkin kita tidak bisa menyebut atau membahas semua jenis pasar itu, oleh karena itu maka di pembahasan kali ini saya akan kerucutkan ke arah pasar uang dan pasar modal. Ya, oke. Nah, kadang kita itu sering bingung ketika memahami atau memaknai terkait dengan pasar uang. Karena yang namanya pasar itu kan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kalau pasar uang berarti yang ditransaksikan adalah uang. Nah, bukannya uang itu hanya sebagai sebuah alat tukar. Kenapa kok uang bisa ditransaksikan? Nah, ini ya, kadang bingungnya yang seperti itu. Kedua, ketika ditransaksikan, mindset kita adalah
ada pihak yang bertransaksi, ya kan? Jadi ada penjual, ada pembeli yang ditransaksikan uang, berarti kita lihat secara ijab kabul seperti itu, ada transaksional. Nah, kalau seperti itu, kadang kita juga melihat bahwa ketika kita mencoba mencari uang dalam satuan mata uang di negara yang berbeda, misalkan kita cari dolar Amerika, nah, maka kita kan kemudian bisa jadi membeli, ya, membeli uang dolar Amerika itu dengan uang rupiah yang kita miliki. Ya. Kalau menukar itu tidak begitu. Kalau menukar itu harusnya barang sejenis, ya, barang sejenis yang mempunyai nilai sama. Nah, ini memang barangnya sejenis, sama-sama uang, tetapi nilainya beda, ya kan? Katakanlah 1 juta rupiah hanya ditukar sebanyak berapa kata-kata? Ya, paling 10 dolar itu ya, 1 lembar kira-kira. Nah, ini kan sesuatu yang jomplang gitu kan. Nah, terus apakah itu bisa disebut sebagai tukar menukar? Nah, ternyata tidak. Justru di situ itu kita kenal dengan jual beli. Nah, kalau begitu kita sering menyimpulkan kalau begitu pasar uang itu juga ada di itu toh money changer itu di pasar falas. Nah, apakah memang begitu? Nah, kita coba bahas satu persatu. Sebenarnya kalau kita lihat secara detail terkait dengan pengertian pasar uang, itu tidak sesimpel pasar pada umumnya. Jadi kan saya katakan pasar pada umumnya itu hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Nah, sekarang kita mencoba meluaskan pemahaman kita terkait dengan pasar uang dengan memberikan informasi bahwa pasar uang merupakan tempat bertemunya penawaran dan permintaan dana-dana jangka pendek. Nah, itu mungkin bisa dipahami, ya. Tempat bertemunya penawaran dan permintaan. Artinya apa? Ada pihak yang memberikan klaim untuk mendanai dalam jangka pendek, ada pihak yang menyampaikan klaim membutuhkan dana untuk jangka pendek. Ya kan? Nah, di situ akhirnya bertemu. Nah, kalau jangka pendek, kenapa kok kita nggak ambil aja opsi utang gitu kan? Kita nggak ambil opsi utang. Kenapa kok kita harus bertransaksi pasar uang? Nah, kalau kita pakai opsi utang, yang bisa bertransaksi itu hanya bank. Yang di sini ya. Jadi pihak-pihak selain bank itu tidak bisa melakukan transaksi utang piutang secara sah. Ya kalaupun terjadi ya hanya secara individu gitu kan, itu tidak sah gitu ya. Nah, secara kelembagaan yang sah itu hanya bank. Nah, karena berarti ada keterbatasan dong. Pihak lain nggak bisa loh, asuransi nggak bisa, perusahaan nggak bisa. Nah, kalau begitu kurang fleksibel. Nah, oleh karena itulah akhirnya dicarilah solusi. Ketika misalkan ada pihak yang surplus dana, katakanlah perusahaan A itu surplus dana, ya terlalu banyak uang mengendap di kas. Padahal uang di kas itu tidak boleh terlalu banyak karena nanti rasionya akan buruk. Ya, ketika kasnya itu lambat berputar karena semakin banyak uang yang ada di kas, maka seolah-olah pengurangan jumlah kasnya itu tidak terlalu kelihatan. Maka itu jadi buruk. Nah, kalau jadi buruk berarti kan nanti jadi masalah kan begitu kan? Jadi masalah. Ketika diaudit itu juga nanti akan kena masalah dan seterusnya. Nah, oleh karena itu uang yang tadi ada di kas itu kan pasti inginnya disalurkan. Nah, disalurkan kemana? Kan begitu kan? Tentunya harus memenuhi prinsip keamanan dan kemudahan untuk menggunakannya kembali. Kalau kita investkan ke investasi aktiva tetap, Pak. Wah, kalau investasi aktiva tetap justru nanti nilainya akan turun karena mengalami depresiasi. Oh, mau dikemanain? Nah, bingung. Diinvestasikan di persediaan, ya itu bukan investasi, itu biaya. Jadi kita harus beli untuk mencoba memahami. Nah, kalau begitu kan harus kita konversi uang itu. Yang mana pengakuannya itu tetap
berbentuk uang, tapi bentuknya sudah beda dengan uang. Sehingga dia tidak lagi masuk ke kas. Ingat, yang ada di kas itu kan uang dan sejenis uang yang ada di bank. Misalnya deposito. Ya kan? Deposito itu masih diakui di kas. Tabungan diakui di kas. Ya, cek diakui di kas. Jadi kalau biasanya kita bermain untuk simpanan-simpanan yang ada di bank, ya itu masih kas. Masalahnya tadi kalau kasnya terlalu besar itu buruk. Nah, berarti kan uang itu kan harus keluar. Tapi tidak boleh sebagai biaya. Karena uang itu nanti tetap kita butuhkan. Nah, salah satunya yaitu dikonversi menjadi instrumen pasar uang. Nah, instrumen itu bisa ditransaksikan. Sehingga katakanlah ada salah satu instrumen pasar uang nih, ya. Oke, instrumen pasar uang itu kita peroleh dengan mengeluarkan uang kas kita. Gitu. Nah, sehingga nanti kasnya itu akan berkurang, kemudian investasi kita akan bertambah. Investasi jangka pendek tapi ya. Nah, investasi itu kan bergerak atau nilainya. Makanya kita jeli-jelian untuk melihat mana potensi investasi yang geraknya itu naik. Jangan yang geraknya turun, rugi. Ya kan? Nah, kalau kita sudah bisa membedakan ada instrumen yang memang geraknya itu naik, kita investasi di situ, ya sudah. Karena jangkanya pendek, maka kita harus amati terus. Katakanlah belum sampai 1 bulan udah dilepas, kemudian ganti instrumen baru, lepas lagi dalam waktu beberapa minggu, bahkan mungkin beberapa hari, bahkan mungkin hanya beberapa jam. Ya karena memang kita bertransaksi dengan semua aktivitas yang ada di seluruh dunia. Sehingga potensi bergeraknya itu semakin cepat. Nah, oleh karena itulah maka nanti apa-apa yang ada di dalam instrumen itu akan bisa menambah yang namanya pendapatan kita kalau memang kita bisa untuk mengendalikannya dengan tepat, ya. Karena apa? Karena di dalam pasar uang itu memang tujuannya adalah untuk mencoba mengurangi jumlah kas, tetapi dalam posisi jangka pendek dan bisa tetap digunakan kalau kita butuh sewaktu-waktu. Nah, itu bagi yang kelebihan atau surplus dana. Bagi yang berkepentingan untuk butuh ya kurang dana, ya memang bisa dipakai. Yang penting jangkanya pendek. Ya, untuk memastikan ini bisa dijangka pendek atau tidak, ya tergantung dari flow-nya kas yang ada di usaha kita. Makanya laporan cash flow itu penting untuk diamati terus. Karena apa? Karena laporan cash flow itu kan ibarat itu indikator bensin kalau di motor kita, gitu ya. Jadi seperti apa potensinya nanti? Waktunya ngisi kapan? Waktunya sudah penuh itu nanti terus kita mau apa? Nah, sehingga ketika waktunya ngisi itu nanti kita mikir jarak kita ngisi sama ngisi berikutnya itu berapa lama. Nah, kas juga begitu. Ketika habis misalkan bagi yang kekurangan dana, kelebihan kekurangan uang, maka kita nanti potensi dapat uang lagi berapa hari? Atau berapa minggu? Atau berapa bulan? Nah, sehingga untuk dipakai menentukan jangkanya itu yang pendek atau panjang. Kalau memang hanya hitungan hari aja, ya ambil aja investasi jangka pendeknya yang ada di pasar uang. Kita beli instrumen pasar uang tadi. Ya, kita beli instrumen pasar uang, atau kalau misalkan nanti kita butuh uang, kita jual instrumen pasar uang itu. Nanti kalau punya surplus lagi, kita beli lagi, dan terus begitu. Ya, sehingga bagi yang kelebihan uang, kita lakukan dengan membeli instrumen pasar uang. Kalau ada yang kekurangan uang, dijual instrumen pasar uangnya. Kasnya kembali lagi penuh terisi. Ketika over, kasnya diturunin lagi dengan cara apa? Di convert lagi ke instrumen pasar uang dan seterusnya, terus begitu. Ya, jadi begitu. Sehingga tujuan utama sebenarnya adalah untuk mengkonversi, tetapi tujuan sampingannya adalah untuk menghasilkan keuntungan. Nah, instrumen pasar uang itu apa aja sih? Ya, kira-kira ya seperti inilah. Ya, ini yang sering apa ya, sering ada, sering ditransaksikan di Indonesia. Yang paling populer itu adalah SBI, ya, Sertifikat Bank Indonesia. Ya. Jadi kalau kita bicara instrumen itu jangan berkonotasi selalu ada bentuk fisik, ya. Ya bisa jadi ada, bisa jadi enggak, gitu ya. Karena kita bertransaksi ini semakin ke sini nanti, semakin modern mekanisme transaksional yang akan kita gunakan, kita semakin tidak melihat bentuk dari uang itu. Sekarang, ayo coba siapa yang sudah sering transaksi belanja online, wes?
terus kemudian sudah dipegangi sendiri oleh orang tuanya sebuah mobile banking misalnya, dan ada uangnya tentunya. Ya. Nah sekarang kalian kan tidak pernah yang namanya melihat uang dalam perspektif pengertian uang secara nyata, ya kan? Seolah-olah kita hanya bermain-main aja pakai digit angka gitu kan. Nah, di sini loh. Jadi kan uang itu sebenarnya kan sudah tidak murni lagi secara bentuk. Karena uang itu yang dipentingkan bukan bentuk, tetapi nilainya. Selama nilainya itu masih mengcover dari nilai barang yang mau kita transaksikan, berarti itu masih bisa. Nah, seperti itu. Oleh karena itu nanti ketika kita masuk di produk pasar uang, ya sudah macam-macam. Ada SBI, ada SBPU, jangan sampai salah sebut loh ya. Ini kalau salah sebut artinya udah beda ya. Ada promissory notes, ada sertifikat deposit, ada commercial paper, ada call money, ada repurchase agreement, whistle, banker acceptance, dan masih banyak lagi sebenarnya yang lain. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan satu persatu lebih detail, supaya nanti kalian memperoleh gambaran yang lebih kompleks, ya bisa di-share di Google ya, coba baca-baca SBI itu apa, SBPU itu apa, dan seterusnya. Nah, karena ini adalah sebuah mekanisme, ya, mekanisme yang nanti digunakan untuk memberikan sebuah penstabil nilai. Penstabil nilai itu dalam posisi kita harus memahami bahwa jumlah dan waktu itu berada pada ring yang sama. Nah, oleh karena itulah supaya secara jumlah itu terus bisa bertambah, tanpa kita tambahi, kita masuki jumlah yang baru, artinya auto ya, auto untuk menggandakan dirinya, itu ya, uangnya itu. Maka salah satu instrumen yang bisa kita gunakan adalah investasi di pasar uang. Oleh karena itu menjadi sebuah alternatif untuk investasi uang. Ya. Kemudian yang kedua adalah salah satu tempat untuk mencari dana cepat. Nah, karena memang jangka pendek tadi. Mau kita jual sewaktu-waktu, oke, nggak masalah. Jadi nggak ada lagi nunggu pasar buka, pasar tutup. Buka dan tutupnya pasar itu hanya secara administratif saja. Tetapi kalau secara transaksional sebenarnya open 24 jam. Kayak bank itu loh. Ya, ya memang tetap bank itu ada buka tutup karena memang secara fisik tetap ada kantor layanan ya. Dan manusia juga yang kerja yang memang harus istirahat. Tetapi kan itu hanya administratif. Tetapi kalau secara transaksional mau transaksi jam berapapun selama kita punya aplikasinya kan tidak ada masalah. Nah, seperti itu. Sama di pasar uang juga begitu. Memperlancar roda perekonomian, ya jelas itu endingnya ya. Jadi kalau kita uangnya itu bisa berputar lancar, ya perekonomian juga akan terus bergerak. Alternatif investasi agar uang masyarakat menjadi lebih produktif. Nah, masyarakat itu kadang cenderung konsumtif. Jadi tolong bisa dibedakan antara konsumtif dan produktif dalam menggunakan uang. Jadi kalau kalian mengeluarkan uang dari dompet kalian, mau transfer uang lewat aplikasi apapun, coba pikir dulu deh. Ini saya melakukan kegiatan yang produktif atau yang konsumtif ya? Kalau konsumtif, itu lagi dipilih. Coba dirasakan lagi. Konsumtif saya itu karena memang butuh atau karena saya hanya ingin. Nah, jadi tolong itu mulai dimasukkan ke dalam alternatif pengambilan keputusan. Inilah yang saya sebut dengan nama valuation kemarin. Ya, penilaian. Oh, ini kok cenderung ke arah keinginan ya. Saya butuh enggak sebenarnya? Oh, jangan-jangan hanya sekedar keinginan. Karena keinginan itu sekali kita dapat nanti rasanya sudah beda. Jadi ciri orang itu memperoleh apa yang diinginkan dan memperoleh apa yang dibutuhkan itu di situ. Kalau keinginan begitu itu kita peroleh ya sudah biasa begitu.
nggak ada rasa yang lain. Tetapi kalau itu sesuatu yang kita butuhkan, setelah diperoleh justru nilainya semakin bertambah. Nah, di situ. Jadi apa namanya ya? Rasa untuk menggunakannya itu loh yang beda. Makanya sebelum nanti kejebak dalam cara berpikir bahwa sebenarnya itu adalah keinginan yang dalam tanda kutip dianalogikan sebagai kebutuhan. Nah, wah butuh aku, butuh ini tetap butuh, wong kok digong ini. Sebenarnya kalaupun sekedar butuh, nilai yang ada di bawahnya pun masih bisa mengcover gitu. Tetapi kadang karena ada gengsi, karena harga diri, karena ingin menunjukkan status dan seterusnya, maka kita ambil opsi yang di atasnya. Nah, disitulah muncul yang namanya keinginan. Nah, keinginan itu konsumtif, gitu ya. Makanya nanti kalau melakukan sesuatu, ya oke deh konsumtif, tapi konsumtif dalam aspek need, ya kebutuhan. Boleh apa nggak boleh, Pak? Boleh kalau memang kalian sudah punya space, dana yang memang safe. Ya, safe itu artinya memang berhenti atau uangnya itu uang yang nggak ada alokasi gitu loh. Ya alokasinya ya hanya untuk save aja. Nah, kalau itu monggo mendanai dari aspek keinginan. Tetapi kalau kita itu sedang pas-pasan, apalagi kekurangan, prioritasnya ya kebutuhan. Jangan sekali-kali berpikir tentang keinginan. Ya syukur kalau dari dana yang ada itu tidak hanya sekedar untuk aktivitas konsumtif, tetapi juga untuk aktivitas yang lebih produktif. Nah, seperti itu. Nah, jadi saat ini saya sedang mencoba membuka cakrawala berpikirnya dulu deh. Karena saya tidak akan bisa menanam ke kalian itu metode-metode kalau cakrawala berpikir kalian itu belum kebuka. Sih. Percuma nanti saya tanamin metode ya. Nah, oleh karena itulah nanti kalau memang alternatifnya ada di pasar uang, maka kita harus tahu bahwa di dalam pasar uang itu sumber dana yang masuk itu berasal dari banyak aspek, banyak tempat. Ya pertama masyarakat secara umum. Jadi semuanya itu boleh. Jadi tidak melulu harus perusahaan, ya. Tidak melulu harus lembaga, tidak. Kalian misalkan. Nah, ini saya sedikit agak jelek ya, nggak apa-apa ya. Katakanlah kalian punya uang yang agak dipertanyakan halal haramnya. Ya, misalkan begitu. Ya nggak ngerti lah nanti kalau kerja itu kan kadang ya namanya kita dapat uang kan kadang ya kita ragu juga ini duit ini halal bro. Bismillah. Ya, bismillah. Nah, misalkan begitu. Nah, kalau nanti tak taruh di kas, kalau dalam posisi saya itu nggak yakin, kok jangan-jangan mencemari uang saya yang lain, tuh nggak ada kutip ya, mencemarin uang saya yang lain. Ini harus tak sendirikan nih. Nah, tak sendirikan itu nanti kalau bentuknya masih rekening, ya, apalagi kalau misalkan kita itu selalu diperiksa atau selalu dalam pantauan, nah nanti kan malah membuka pertanyaan baru ini kan. Nah, jadi begitu. Nah, kalau begitu kan harus saya konversi supaya itu tidak terlihat sebagai sebuah uang. Ya kan? Dikonversi ke aktiva tetap ya semakin ngerti wong di tonggone roh kabeh kan gitu. Nah, kalau gitu dikonversi di mana yang orang nggak akan ngerti. Yang ngerti hanya pihak tertentu aja. Nah, mungkin di sini di pasar uang. Sehingga saat ini banyak sekali ya maaf, orang melakukan money laundering, ya, pencucian uang itu dengan membawanya ke pasar uang. Nah, ini saya nggak ngajarin jelek nih, ini saya cerita. Ya, seperti itu. Oleh karena itulah nanti uang-uang itu berkumpul semua di lembaga yang memang bertugas untuk mengendalikan pasar uang, yang salah satunya adalah bank. Nah, bank pun nanti akhirnya ketika banyak yang memberikan dana masuk, bisa dari pasar uang, bisa juga dari tabungan, deposito, atau pihak ketiga yang memasukkan banyak dana di situ, bank akan over liquid. Over liquid juga buruk, apalagi bank yang selalu diperiksa atau selalu dicek rasio likuiditasnya. Nah, kalau likuiditasnya itu di atas batas ambang batas minimal, ya itu buruk malah. Ya, jelek. Berarti uang itu harus keluar dong. Keluar. Ya kalau ada yang utang, kalau nggak ada yang utang. Ayo.
Kan nggak bisa maksa-maksa orang untuk utang kan, untuk mengeluarkan uang. Nah, berarti diarahkan ke instrumen ini tadi. Ya, bank umum, bank swasta, atau lembaga keuangan bukan bank sama. Selama memang dia sudah over value, over cash, ya, maka uang itu pasti akan dialihkan, dikonversi ke bentuk lain. Nah, oleh karena itulah maka ada beberapa pihak yang kita kenal sebagai pelaku dari pasar uang itu. Yang umum ya memang bank, ya itu pasti. Karena bank adalah intermediary, adalah fungsi yang nanti akan menjembatani antara pihak yang ingin mengkonversi dengan bentuk-bentuk konversi pasar uangnya. Ya, yayasan, itu yang non-bank ya, perusahaan asuransi, perusahaan besar, dan seterusnya. Nah, bahkan sampai ke individu, ke perorangan yang memang duitnya lebih. Itu dikonversi ke pasar uang, kalau kurang, ya dijual lagi atau ditarik kembali, dikonversi jadi uang. Jadi enak begitu. Ya, enak begitu. Dan tidak akan banyak orang yang tahu. Uang sugih, tapi sugih kuwi dalam sebuah bentuk investasi yang intangible, yang tidak nampak seperti ini, ya maka orang lain tidak akan ngerti kalau itu sebenarnya sugih. Ya, nggak ngerti ya, sajane kelolaannya gede. Ya, seperti itu. Ya, nanti kalau di era zaman now itu sugih orang itu seperti itu ya. Sugih tapi nggak ketok sugih. Nah, kenapa kok orang senang bertransaksi di situ? Ya karena memang ada kelebihan di pasar uang itu. Yang pertama memang cepat dan mudah mendapatkan dana bagi yang memang mengalami masalah kekurangan likuiditas. Tadi pas likuiditasnya turun, ya berarti butuh duit nih, nah, apa yang dipakai ini, nah, begitu. Jadi kalau dulu kalau berpikir terkait save itu kan hanya uang yang kemudian ditaruh di rekening, disimpan nih, tabungan, deposito. Kalau butuh dicairkan, baru ditarik. Nah, kalau sekarang ya seperti ini tadi, karena uang itu sekarang sudah tidak lagi dalam bentuk kertas. Uang itu semuanya ada di media elektronik yang sekarang kita gunakan untuk bertransaksi. Maka ya kita nggak butuh lagi yang namanya uang kertas itu. Suatu saat yang namanya mesin ATM itu juga punah. Ya, suatu saat akan punah. Tapi sebelum mesin ATM itu punah, yang punah duluan itu teller bank. Teller bank itu adalah profesi yang sebentar lagi juga akan punah. Ya makanya nggak usah cita-cita jadi teller ya. Jangan-jangan cita-citanya belum terkabul, profesinya udah nggak ada. Ya. Nah, kenapa? Karena semua lalu lintas dari perputaran uang itu dihandle dalam satu perangkat. Nah, sehingga kecepatan dari transaksinya itu lebih cepat daripada ketika kita butuh uang, nggak harus pergi ke ATM. Ya. Ini jujur aja ya, saya aja deh nyontoin orang lain, saya kan nggak ngerti, nyontoin saya sendiri aja. Kalau saya itu harus bertransaksi uang dan membutuhkan uang tunai, ini bukan gaya loh ya, bukan sok-sokan juga enggak sih. Ini hanya masalah rasa aja sih. Ya karena kebiasaan aja ya. Itu rasanya kayak apa ya? Nggak pas gitu. Karena apa? Saya harus ke ATM. Ya. Ya kalau pas itu dekat ATM. Kalau enggak, kita harus nyari, ya kan? Ya harus ngurusi di ATM, kita harus narik, kita harus megangin uang. Dan seterusnya. Kita harus mau penny yang namanya fisiknya uang. Nah, beda dengan misalkan coba kalau kita itu pakai yang namanya transaksi keuangan langsung gitu aja, kayak pakai m-banking misalkan. Ya udah beres, saya sudah belanja ya sudah sekalian aja di situ, selesai dah. Tinggal kita besok nerima barangnya datang. Ya kan? Bagi kalian yang sudah pernah melakukan hal-hal seperti itu, saya yakin hati kecilnya pasti bisa bedain antara ketika bertransaksi pakai virtual money dengan bertransaksi dengan real money. Nah, pasti itu. Apalagi kalau di dompetnya pas nggak ada uangnya. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka sama di pasar uang juga begitu. Cuman pasar uang itu bentuk besar dari sisian uang kas, gitu ya. Ya kalau bentuk kecilnya ya mungkin tidak sampai di situ. Gitu. Nah, sehingga orientasinya sebenarnya adalah untuk usaha pekerjaan sebuah unit bisnis, ya, untuk modal kerja.
Tapi juga ada kelemahannya. Ya. Walaupun memang seolah memudahkan, tapi ada juga yang nyulitin. Rata-rata yang bikin sulit itu ketika administrasinya itu tidak pas, tidak sesuai. Salah satu administrasi yang harus dipenuhi adalah ini, tingkat kesehatan dari unit usaha itu, yang mana itu dibuktikan atau diwujudkan dalam bentuk hasil pemeriksaan sebuah lembaga audit independen. Sehingga bagi perusahaan yang memang hasil auditnya itu buruk atau kondisi keuangannya itu memang lagi parah, ya rasionya itu lagi kacau, ya memang kesulitan, ya karena biasanya bank justru akan memending dananya, tidak bisa dicairkan. Ingat, fungsi dasarnya tadi adalah dipakai untuk flow. Sesuatu yang terjadi flow itu ketika masih dalam kategori sehat, yang baik-baik. Flow. Jadi bukan untuk disimpan dan baru diambil kalau kita sudah kritis. Tidak. Sesuatu yang kritis itu kan sesuatu yang memang sudah rusak, gitu ya. Sudah rusak. Nah, ketika rusak, mau disuntik dana berapapun, ya kemungkinan sembuh itu juga kecil kan gitu kan. Sehingga ya memang harus tahu dulu mekanisme penyembuhannya seperti apa. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika terjadi pergerakan untuk menjadi sehat, maka flow itu bisa kembali diproses. Nah, jadi seperti itu. Atau juga bisa dipakai untuk judi. Nah, spekulatif aja deh. Saya punya uang, katakanlah 100 juta. Kalau tak taruh di deposito, ya paling dapatnya berapa loh satu bulan. Katakanlah begitu. 100 juta itu, sekarang deposito itu ngedrop ya bunganya. Jadi paling loh ya, paling banter 100 juta itu ya hanya dapat sekitar 200.000. Itu rata-rata gitu ya. 200.000 bulan. Nah coba sekarang kalau kita masukin di pasar uang, pakai instrumen pasar uang mana gitu dicari. Yang fluktuasi nilainya itu sangat cepat. Artinya dia berpotensi untuk naik nilainya. Kita beli katakanlah harganya 100 juta. Tapi karena potensinya bagus, maka dia dalam waktu beberapa hari saja sudah menjadi 110 juta. Hari loh ya. Kayak deposito kan harus nunggu 1 bulan. Nah ini hari. Dalam waktu 10 hari katakanlah sudah naik 10 juta. Ya sudah. Nah itu kan bisa dipakai untuk spekulatif. Niat kita saja bukan untuk konversi, tetapi hanya untuk mencari tambahan. Gitu ya. Boleh Pak? Ya boleh. Ya toh ini mohon maaf sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini terlepas dari hukum syariah ya. Nanti kalau kita bicara syariah kita punya waktu sendiri. Jadi kita bicara secara konvensional yang sangat sekuler ya. Nah, kemudian jika tidak punya cukup pengetahuan, mau transaksi di pasar uang, ya rugi. Karena masuk pasar uang itu nggak boleh main-main. Ya, nggak boleh main-main. Jadi untuk belajar di pasar uang itu biasanya harus nebeng dulu ya, nebeng dulu ke pelaku yang memang sudah profesional. Sehingga kita ngamati bagaimana mekanisme yang dilakukan, bagaimana cara mengambil keputusan. Nah, ketika kita sudah punya feel untuk melakukan sendiri, baru kita masuk. Jadi jangan bermain-main sendirian tanpa ada yang membackup. Nah, itu di pasar uang. Nah, tadi di awal saya katakan, apakah sama si pasar uang dengan pasar falas, valuta asing? Ya. Nah, beda. Falas itu khusus hanya untuk uang-uang asing, ya. Valuta asing. Nah, di mana fungsi falas itu sebenarnya hanya satu. Ya tetap memfungsikan sebagai uang, tetapi uang yang lintas negara. Ya, alat pembayaran luar negeri. Loh Pak, kenapa enggak langsung dibayar pakai rupiah saja loh Pak? Kalau dibayar pakai rupiah, nanti resikonya ada di nilai tukar. Karena proses pembayaran antar negara itu tidak bisa dalam hitungan detik kayak kita bayar di Tokopedia. Ya, tidak bisa. Ya kalau jumlahnya sedikit juga mungkin, kalaupun kena nilai tukar ya tidak banyak. Karena jumlahnya besar.
Berarti paling simpel itu adalah mengkonversi dulu uang kita itu ke dalam bentuk uang mata uang di negara yang akan kita gunakan bertransaksi. Di sana katakanlah invoice-nya adalah $100. Ya sudah, kita tukar dulu uang rupiah kita itu ke dolar. Ya, kita konversi ke dolar. Berapa hari ini? $100. Oke, bayar hari ini $100. Perkara besok kemudian harga atau nilai tukar dolar itu melonjak naik, oh kan di Amerika tadi nilainya tetap $100. Ya kan? Jadi kita aman, tidak lagi terkena imbas dari selisih falas, selisih nilai tukar. Nah, sehingga di dalam pasar falas itu biasanya kita mengenal ada yang namanya kurs. Kurs itu adalah pengakuan pada sebuah nilai tukarnya. Sehingga ada dua kemungkinan kurs itu nanti diakui, yaitu pada saat kita menjual, ya, atau pada saat kita membeli. Di mana di Indonesia kurs resminya itu yang menentukan adalah Bank Indonesia dengan istilah kurs konvensi, ya, kurs konversi. Nah di situ, sehingga para pedagang falas itu ora kok nggawe rego sak karepe dhewe kaya dodolan makanan ya, tidak. Jadi mereka punya standarisasi sehingga mau bertransaksi di pasar falas manapun insya Allah sama ya. Nah, pasar falas itu kita kenal dengan istilah bursa falas ya. Di mana produk yang ditransaksikan di situ ya berbagai mata uang asing, tapi mata uang asing yang mempunyai fluktuasi nilai yang signifikan. Jadi mata uang asing yang nggak terlalu signifikan biasanya tidak terlalu ditransaksikan. Kadang malah harus pre-order dulu ya, untuk apa namanya memperolehnya. Nah sehingga yang sering ada atau selalu ada itu adalah mata uang asing yang mempunyai fluktuasi nilai tukar terhadap rupiah itu cepat, ya cepat. Nah di situ nanti yang ada di dalam produk pasar falas. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, macam-macam sih tergantung dari niatnya. Yang pertama jelas memudahkan pertukaran falas atau pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Terutama kalau ada aktivitas kegiatan ekspor, impor, atau perdagangan internasional. Sebagai tempat spekulasi. Nah, itu juga bisa. Sebagai tempat berspekulasi. Kalau iseng aja gimana, Pak? Boleh? Boleh. Boleh. Ngapain enggak? Beli aja dolar. Kalau pada saat dolar itu lagi rendah. Biasanya dolar lagi rendah itu kapan? Awal tahun. Ya. Ini menjelang akhir tahun tuh menjelang tinggi. Ya, menjelang tinggi. Karena apa? Ingat, nilai dolar dan nilai saham itu hampir mirip. Yaitu ditentukan oleh sebuah kejadian. Atau berita. Atau news. Ya. News itu ada dua. Ada good news, ada bad news. Kalau good news itu biasanya ya menahan pergerakan nilai. Jadi ya stabil di situ, turun dikit. Kadang begitu. Tapi sekali ada bad news, ya sudah lompat gitu ya, naik. Nah, jeleknya di negara kita ini, bad news dan good news itu memang dikondisikan. Orang-orang yang memang menginginkan menguasai pasar biasanya menghembuskan good news. Nah, sehingga segala sesuatunya itu rendah atau mungkin malah turun. Maka itu saatnya untuk nanam, ya masuk. Ya. Saatnya untuk masuk. Jadi kondisi itu dibuat loh ya. Bukan kok serta-merta kita serahkan kepada Allah yang Maha Esa. Enggak begitu. Ya, enggak begitu juga. Jadi itu memang dikondisikan. Ya, karena memang sudah sepakat waktu ini sekumpulan orang yang beruang itu ya, sekumpulan para beruang itu kumpul untuk menyepakati melakukan sebuah investasi modal. Ya, maka disembuskanlah good news. Wah, golek nek good news apa ngono lah. Nah, naik, kemudian kan stabil, bahkan mungkin turun, seolah-olah kita spoi, enjoy. Ya, di sana main semua, plong, dana masuk banyak. Ya, nanti ketika waktunya kita take profit, ya, udah hembuskan aja bad news, gitu. Karena bad news itu responnya cepat, ya kan?
Kalian mungkin pernah merasain itu kalau di grup gitu ya. Kalau ada good news saja ya biasa, ngono rasanya suwi, kenapa ya orang dikabar-kabari. Tapi begitu aja bad news, ya wes cowok petai si kayak gini, si kalah tetap banget beredar. Dan rata-rata bad news itu mengundang kepanikan. Siapa yang panik? Yang terutama orang yang mempunyai uang yang ada di investasi-investasi itu. Ya kan? Karena apa? Begitu ada bad news, orang sudah mikir bahwa nanti akan turun. Nah sebelum turun, jual dong. Jual. Lu jualin semua. Ya, lihat satu jual, yang lain juga ikut-ikutan. Oh, nyapa dijual. Bad news, jual. Jual. Jual dalam kondisi panik. Ya, namanya panic selling. Ya. Nah, ketika terjadi panic selling, apa yang terjadi? Ya orang kan sudah gak berpikir lagi secara rasional. Ya kan? Karena rasionalitas itu bisa dikalahkan oleh sebuah perasaan. Nah, di sini. Akhirnya apa? Akhirnya harga akan turun. Karena terlalu banyak stok yang masuk, terlalu banyak penjualan yang terjadi. Harga akan turun. Turun. Sudah. Nah, ketika dia sudah turun pada level terendah, sebarkan lagi bad news. Good news. Gitu ya. Orang beli lagi, dan seterusnya begitu. Makanya bagi orang yang berspekulasi itu rata-rata tahu kapan saatnya menjadi bad news, kapan saatnya menjadi good news. Ya, siapa mereka? Ya ini, ya termasuk pemerintah. Jangan berpikir bahwa pemerintah itu hanya mengurusi masalah negara. Ya negara itu kan luas. Salah satu aspek yang harus diurus juga adalah kondisi perekonomiannya. Pemerintah juga ingin dong diberi tepuk tangan bahwa mampu untuk mengelola perekonomian dengan baik. Iya kan? Nah, sekarang masalahnya apakah baik itu hanya bisa terjadi sekedar karena ditunggu? Tak enteni lah saat tekomu, baik. Saat tekomu tak enteni. Ya, nggak bakalan datang gitu ya. Karena sesuatu yang baik itu harus kita usahakan. Nah, sehingga harus kita kondisikan. Ya, tergantung bagaimana kita harus berkomunikasi atau bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait di situ. Nah, termasuk pemerintah. Karena pemerintah itu mempunyai otoritas kekuasaan tertinggi dalam negara ini. Maka bisa memberikan sebuah regulasi, bisa juga nanti mengatur yang namanya regulasi. Nah, arahnya kemana? Ya, arahnya untuk kesejahteraan semuanya. Jadi prinsipnya sama, kesejahteraan. Cuman mekanisme untuk menuju itu selalu terjadi antara bad news dan good news. Nah, disinilah yang selalu terjadi dan terus akan terjadi. Saat ini mungkin kita hanya menganggap itu angin lalu. Ya, berita di misalkan TV One, berita di Metro, berita di Kompas, ya seperti itu, berita pasar, kan sering ada itu ya. Atau kalau TV-nya bisa itu mengakses DX channel, itu kayaknya sudah ada itu ya di TV digital. Ya, lihat aja di situ semuanya. Ya, di situ semuanya ada informasi-informasi terkait dengan bagaimana fluktuasi harga saham, terutama kalau yang ada di sana. Nah, tapi pada prinsipnya mirip. Ya, yang mana itu adalah sebuah informasi yang nantinya akan menjadikan kita memahami apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, oleh karena itulah maka di pasar falas itu lebih banyak cenderung dipakai sebagai sebuah informasi ya tentang keadaan atau nilai tukar. Karena nilai tukar itu biasanya yang nanti akan mewakili kondisi perekonomian kita. Karena hampir bisa dipastikan kalau nilai tukar rupiah terhadap dolar itu melemah, ya, maka kondisi perekonomian kita juga turun. Dan sebaliknya, kalau sedang menguat, ya, maka kondisi perekonomian juga berangsur naik. Nah, itu dasarnya dari sini tadi, dari informasi. Kemudian membantu masyarakat dalam menyediakan mata uang asing. Ya jelas, karena masyarakat itu kan mobile ya, bisa kemana-mana. Terutama nanti kalau pandemi sudah berakhir, kembali ke kehidupan normal, ya lah, orang mau pergi kemanapun kan sesuka-sukanya, gitu ya. Nah, untuk lebih memudahkan,
ya menukar uangnya itu ada di negara asal. Ya, kalau nanti menukar uangnya itu di negara tujuan kan ya sudah ribet gitu kan. Ya bisa tapi ribet. Memudahkan melakukan transaksi dengan falas, mengurangi resiko dan seterusnya. Nah, inilah beberapa yang menjadi sebuah kelebihan. Namun juga ada kekurangan. Kekurangannya apa? Kerugian yang jelas ya. Karena di sini pasti yang paling besar adalah prinsip spekulasi. Ya. Yang paling besar digunakan sebagai dasar adalah prinsip spekulasi. Ya namanya spekulasi itu kan dilakukan oleh para spekulan. Spekulan itu karakternya adalah oportunis. Mana yang mungkin untuk menghasilkan keuntungan itu yang dia lakukan tanpa berpikir siapa yang ada di situ, siapa nanti yang dirugikan, siapa nanti yang akan termarginalkan. Sudah nggak mikir itu. Ya, karena memang itu bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, yang penting punya duit. Ya kan, memang uang bukan segalanya, tapi kalau nggak punya uang ya nggak bisa segalanya. Nah, ini beberapa penjelasan terkait dengan pasar uang dan falas. Ya. Kuncinya kalau pasar uang itu adalah bentuk atau konversi uang secara fisik atau uang secara digital ke dalam instrumen yang berbeda, sedangkan kalau falas itu adalah pertukaran uang berdasarkan dari ini apa jenis mata uangnya, ya, tergantung dari negara pemilik mata uang tersebut, sehingga tujuannya beda. Oke. Selain pasar uang, tadi saya sebut juga ada pasar modal. Nah, ini yang paling terkenal. Ya. Orang kan seringkali mengatakan bahwa kita investasi saham, kita punya saham, kita jual saham. Bahkan sampai di perusahaan skala kecil pun, kelas UMKM itu katanya juga jualan saham. Sering dengar nggak? Pernah dengar? Pernah tahu? Ya. Wah, anu loh, di toko sana itu loh, dia mendirikan toko. Misalkan gitu ya, toko serbada, minimarket, katakanlah gitu. Nah, terus membuka investasi. Jadi dia jual saham per lembarnya 10.000. Minimal pembelian itu adalah 100 lembar, misalkan begitu ya. Nah, nanti keuntungannya adalah seperti ini. Nah, akan dijelaskan bagaimana bla 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 bla. Nah, jenis kalau begitu bagaimana sih sebenarnya saham, terus transaksinya, terus pasarnya. Nah, akan kita bahas di sini. Pasar modal itu sering juga dikenal dengan nama bursa efek. Ya, di Indonesia cuma ada 2. Bursa efek Indonesia itu cuma ada di Jakarta dan di Surabaya. Ya, bursa efek. Nah, bursa efek itulah yang sebenarnya menjadi sebuah tempat untuk mencatat administrasi dari kepemilikan saham dari pihak yang bertransaksi. Jadi malah bukan tempat untuk membeli saham loh ya. Dia hanya mencatat secara administratifnya. Nah, kalau tempat membelinya saham di mana? Ya di perusahaan efek namanya atau jasa sekuritas. Ya, sekuritas sama security beda loh ya. Sama-sama jasa nih. Yang satu jasa security, yang satu jasa sekuritas. Nah, itu lain. Ya. Jadi jangan disamain. Wah, jasa sekuritas. Kalau kita nyari saham berarti masuk ke situ. Atau kebalik. Kita masuk mau cari saham, saya masuk ke jasa security. Ya, jangan begitu. Ya, seolah-olah nggak pernah kuliah MK itu nantinya. Nah, sekuritas itu adalah saham tadi. Jadi segala sesuatu yang bentuknya sejenis dengan saham. Itu nanti transaksinya ada di perusahaan sekuritas. Nah, Bursa Efek Indonesia itu nanti yang akan mencatat kepemilikannya. Ya, mencatat kepemilikannya. Karena kepemilikan itu kan bisa bergerak. Mungkin bisa kita beli, tapi kita simpan untuk jangka waktu yang lama. Ada juga yang dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemudian kita jual kembali. Ya,
Walaupun memang secara karakteristik di pasar modal itu adalah transaksional untuk investasi jangka panjang, tidak seperti di pasar uang. Ya. Nah, oleh karena itulah maka fungsinya adalah untuk mempertemukan ya antara pihak yang menjual dan pihak yang akan membeli dana-dana jangka panjang itu tadi. Ya, yang mana itu semua bentuknya pasti disebut dengan nama surat berharga. Nah, surat berharga yang ada di sini adalah surat berharga pasar modal, ya beda dengan pasar uang. Nah, fungsinya untuk apa kalau begitu? Yang jelas dia juga merupakan sebuah lembaga intermediari kayak bank, ya mirip dengan bank, tetapi lebih mengerucut kepada transaksional atas saham. Sehingga kalau memang itu dilihat dari sudut pandang pihak yang mempunyai saham, dia jualan saham di situ, kalau ada pihak yang membeli sahamnya, berarti kan ada penambahan dana nih. Ada uang masuk sebagai pengakuan atas penyertaan modal, kan begitu. Ya ini sekalian kita berpikir di logikanya akuntansinya loh, ya. Ya, diarahkan ke neraca, ya, diarahkan ke neraca. Nah, oke. Nah, di situ berarti nanti pihak penjual itu karena ada yang membeli sahamnya, maka ada uang masuk di modal sebesar jumlah yang dibeli itu. Dan terus begitu. Maka dari sudut pandang perusahaan akan berpikir gimana caranya untuk meningkatkan nilai sahamnya. Ya, itu. Nilai saham itu dihitung per lembar. Ya, ya mulai yang paling rendah itu mungkin hanya sekitar berapa rupiah begitu ya. Sampai yang paling tinggi sampai ratusan ribu rupiah per lembar. Dan jumlah pembelian minimal. Ya, untuk perusahaan-perusahaan kecil mungkin hanya boleh satu lot, namanya lot gitu ya. Satu lot itu 100 lembar. Ya, itu satu lot. Ya, tapi itu hanya perusahaan kecil. Lalu kalau perusahaan besar ya sekelas Astra, sekelas Gudang Garam, ya nggak mungkin boleh beli satu lot ya, paling nggak 100 lot minim. Jadi ya kadang kita mikir, ya wajar aja ketika yang berinvestasi di perusahaan besar itu untungnya gede, ya, ya wajar. Kenapa? Ya karena yang diinvestkan juga gede, gitu ya. Terus kemudian di perusahaan kecil-kecil, kenapa kok nggak pernah untung gede? Ya karena memang yang diinvestkan kecil. Ya itu sudah hukum alam. Kalau kita mancing pakai cacing itu ya dapatnya ikannya kecil gitu. Nggak mungkin kita mancing pakai cacing terus kemudian dapatnya lumba-lumba. Gitu. Nggak mungkin. Nah, oleh karena itulah maka hal-hal itu sebenarnya tidak perlu lagi menjadi sesuatu yang mengherankan. Nah, yang penting di sini itu bukan besar kecilnya, bukan jumlahnya, tetapi bagaimana kita mengelola dengan mekanisme yang benar. Nah, uang kadang dikelola dengan mekanisme yang benar aja masih juga bisa rugi kok ya. Apalagi kalau pengelolaannya tidak benar. Nah, oleh karena itu maka orientasi utama untuk memperoleh tambahan modal pasti itu akan terjadi. Yang kedua sebagai sarana pemerataan pendapatan. Iya kan? Jadi tidak hanya mengerucut pada satu sektor atau subsektor perusahaan aja. Karena di situ ada banyak alternatif. Dan semuanya itu memberikan informasi terkait dengan apa untungnya ketika bertransaksi dengan saham perusahaan itu. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti nanti kan tinggal kita yang memilih. Dasar memilihnya apa? Nah, insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang beberapa pertemuan lagi, saya akan ajarin bagaimana caranya membuat analisis pada sebuah investasi. Nah, jadi kita harus mulai berpikir untuk analisisnya. Bukan sekedar ikut-ikutan. Ikut-ikutan boleh. Ya, asal yang diikuti bisa dipercaya. Ya, masalahnya di sini. Jadi kepercayaan itu sekarang mahal harganya, gitu ya. Karena belum tentu orang yang seharusnya bisa dipercaya itu pun, ketika kita sudah berada pada kondisi yang memang sama-sama harus berkompetisi, itu tetap bisa dipercaya. Belum tentu. Ya, makanya siapa yang bisa kita
percayai sepenuhnya, ya diri kita sendiri. Ya, yang paling bisa dipercayai sepenuhnya ya diri kita sendiri. Because apa? Karena ya hati kecil itu nggak pernah bohong. Nah, oleh karena itulah maka piye carane hati kecil itu bisa mengatakan hal yang benar, yaitu dengan mengupgrade kemampuan kita menggunakan beberapa pengetahuan-pengetahuan yang berkembang ini. Nah, kalau itu terupgrade, nanti kan kita bisa mengambil keputusan. Oke, kemudian yang ketiga untuk meningkatkan kapasitas produksi itu next-nya ya. Jika modalnya itu sudah besar, ya otomatis kapasitas produksinya bisa bertambah. Nah, hubungan berikutnya dengan tenaga kerja. Jadi kalau memang produksinya mau ditambah kan otomatis butuh penambahan tenaga kerja juga. Kemudian nilai pajaknya juga akan bertambah karena labanya juga meningkat. Ya. Kemudian kalau pembayaran pajak itu tumbuhnya itu bagus, terus kemudian investasi yang terjadi itu juga bagus, maka secara otomatis kondisi perekonomian kita minimal stabil, stagnan. Ya minimal begitu. Syukur kalau kemudian ada pergerakan positif, naik. Ya. Kan sering kalau di bulan-bulan seperti ini itu ada informasi terkait dengan perkembangan ekonomi kuartalan, ya kuartal. Ya, mulai dari triwulan, kuartal, semester, biasanya kan begitu. Nah, kuartal itu kan 4 bulan. Nah, karena semesternya itu kan ngitungnya sampai Juli ya. Jadi Agustus, September, Oktober itu triwulan. Nanti kalau sudah masuk di kuartal, berarti sudah masuk di November. Nah, seperti itu. Nanti Desember sudah akhir tahun. Nah, tahunan. Nah, disinilah nanti akan terlihat bahwa ada indikasi bahwa ekonominya itu berkembang atau tidak. Nah, beberapa hal yang menyebabkannya ya berangkat dari beberapa kondisi yang ada di transaksional pasar modal tadi. Nah, pasar modal di Indonesia itu bergerak atau berjalan di bawah ketentuan yang ada di Kepres nomor 52 tanggal 28 Desember 1976. Karena pada tanggal itulah awal kalinya pasar modal di Indonesia itu berdiri. Yang kita sebut dengan nama Bursa Efek Indonesia yang ada di Jakarta. Nah, karena pasar modalnya sudah ada, maka lembaga pengawasnya itu juga harus dibentuk. Maka pemerintah juga membentuk yang namanya Badan Pengawas Pasar Modal, yaitu BPPAM. Nah, di situ nanti akhirnya tugasnya saling membantu, saling mengkoreksi. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, maka mekanismenya itu harus selalu sesuai dengan aturan-aturan yang memang ditentukan di dalamnya. Nah, beberapa aturan yang ada, misalkan aturan terkait tentang bagaimana nanti kita akan memulai masuk di pasar modal. Bagaimana kalau nanti sudah berada di dalam pasar modal. Bagaimana nanti kalau kita mau menjual, bagaimana kalau membeli. Ya. Nah, yang jelas itu semuanya membutuhkan informasi administratif berupa laporan keuangan. Jadi gini kalau menurut saya. Pilihan karir ke depan dari prodi akuntansi yang sekarang kalian masuk nggak ada ceritanya kok berakhir. Enggak. Selama manusia itu masih bertransaksi, kebutuhan akan orang yang mengerti akuntansi itu nggak akan pernah selesai. Karena ketika satu kebutuhan itu tercukupi, maka secara naluriah orang akan meningkatkan potensinya. Sehingga akhirnya kurang satu orang, tambah lagi dua, tambah lagi, dan seterusnya. Ya. Jadi jangan sampai kalian itu pesimis. Saya kuliah akuntansi terus kerja apa? Nah, kalau kalian pesimis seperti itu berarti kalian merasa bahwa akuntansi yang kalian miliki itu nggak bisa digunakan. Jangan sampai ini terjadi, mumpung masih semester 3. Jadi mumpung masih semester 3, kalian harus membuat target.
Ya, bahwa akuntansi yang saya pelajari ini harus bisa dipakai. Nah, terus gimana Pak caranya? Ya namanya mau dipakai kan kalian juga harus tahu mau dipakai di mana. Gitu kan. Mau dipakai di mana? Oh ini Pak, sebagai pihak yang nanti membutuhkan jasa accounting. Oke, accounting yang ada di mana? Di skopnya UMKM yang ada di sekitaran Ponorogo aja? Atau kalian hijrah keluar Ponorogo mencari sebuah unit usaha yang besar? Sehingga accounting-nya itu sudah mutlak atau murni accounting keuangan perusahaan besar. Nah, tentukan dulu. Waduh Pak, saya di Ponorogo aja, UMKM. Oke, UMKM nggak masalah. Ya, makanya pelajari tentang bagaimana akuntansi untuk UMKM. PSAK etap namanya. Nah, pelajarin itu. Atau minimal kuasai tentang bagaimana siklus akuntansi itu digunakan. Sehingga kalian bisa membuat laporan keuangan minimal ada 3. Minimal. Ya. Laporan laba rugi, laporan cash flow, sama laporan neraca. Minimal. Syukur kalau lengkap ada perubahan modal, ada DLK-nya. Nah, kalau kalian itu sudah bisa seperti itu, kan kalian bisa atau menjual kemampuan. Ingat, pada prinsipnya semua lembaga usaha itu butuh informasi laporan keuangan. Pasti itu. Dan laporan keuangan yang dimaksud itu bukan sekedar hanya ditulis. Kayak apa gue, pembukuan. Ya. Pendapatan sekian, digunakan sekian, saldo sekian. Itu pembukuan. Kan enggak itu yang dibutuh. Ya lengkaplah laporan keuangan yang runtutan prosesnya itu mengikuti cash flow sesuai standar PSAK. Nah, tolong ini mulai disadari. Sehingga kita menyiapkan diri kita. Karena Pak Arif sudah memberikan beberapa contoh bahwa di luar sana, yang mana itu adalah tempat main kita nanti, 4 tahun yang akan datang, 5 tahun, 6 tahun yang akan datang. Tempat main kita. Ya, sementara memang kita masih duduk di bangku penonton saat ini. Hanya ngeliatin aja. Tapi ngelihatinnya itu juga sambil belajar, bukan sekedar hanya ngelihat kemudian temennya keplok-keplok ikut surak-surak, temennya teriak ikut teriak, temennya diem ikut diem. Nah, maka kita nggak punya yang namanya runtutan proses yang bersumber dari kemampuan diri sendiri. Nah, oleh karena itu upgrade lah kemampuannya. Sebab gini, kalau saya berprinsip ya, sebelum segala sesuatu yang kita minta itu diberikan oleh Allah, maka kita harus menyiapkan tempat atau wadah atas apa yang kita minta tadi. Ya, karena saya berprinsip begitu. Setidaknya Allah tahu bahwa kita itu niat. Beneran. Nggak sekedar iseng. Ya, nggak sekedar iseng, karena ada usaha. Nah, maka dengan sendirinya kalian nanti akan dituntut ke arah yang seperti kalian inginkan. Ya. There is a will, there is a way. Ya, di mana ada keinginan, di situ pasti ada jalan. Nah, jalan-jalan ini adalah jalan-jalan yang memang kita akan lakukan untuk mengarah pada satu yang kita ingin. Kalau kita kembali kepada mekanisme yang ada di pasar modal Indonesia tadi, perusahaan yang akan masuk ke saham global, yang mana nanti transaksional sahamnya itu bisa dilakukan secara bebas di seluruh dunia, ya, maka memang kita harus menapaki proses. Ya, ya tidak menutup kemungkinan sebentar lagi di Ponorogo ada perusahaan yang sudah istilahnya go public tadi, menjual sahamnya listing di Bursa Efek Indonesia. Apa enggak keren? Ya kan semakin keren lagi kalau kalian menjadi bagian dari usaha. Dan keren lagi kalau kalian mampu membangun sendiri dari nol. Ya. Tapi itu bukan mimpi. Ya. Itu adalah sebuah realitas yang memang harus menjadi orientasi. Nah, kenapa? Karena ada beberapa persyaratan ini yang harus kita siapkan tadi ya. Pertama kayak daftar pun nanti akan diseleksi
laporan keuangan. Nah, ini juga mutlak. Jadi kalau bicara laporan keuangan itu hal yang biasa saat ini. Jumlah minimal sahamnya, jumlah pemegang sahamnya, waktu operasionalnya, laba, operasi total, kekayaan, komisaris, dan seterusnya. Lagi enggak? Oh, enggak. Nah, ini adalah beberapa syarat administratifnya. Nah, sehingga ketika kita mengetahui syarat administratif, maka itu menjadi target. Oh, tahun ini kita menyiapkan sekian dari persyaratannya. Tahun depan nanti yang ini, tahun depannya lagi yang ini. Sehingga 3 tahun yang akan datang kita bisa begini. Itu yang namanya usaha. Coba kalau menunggu, Allah. Ya kalau memang Allah mentakdirkan saya sukses ya, walaupun saya di rumah ya nanti sukses. Allah tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum selama kaum itu tidak berusaha untuk mengubahnya. Jelas sekali Allah sudah menyampaikan itu di Al-Quran. Ya. Jadi kalau berpikirnya pesimis begitu, ngapain juga kuliah yang benar-benar nanti bayar ya, bayar mahal lagi. Ya. Buat apa? Mendingan uangnya kan dipakai yang lain. Enak lagi, nggak pikir, nggak ketemu Pak Ari, nggak diajak mikir macam-macam. Nah, seperti ini. Wis siang-siang waktunya tidur, dijak mikir berat. Kan gitu. Ya salah sendiri kuliah. Nah, tetapi kalau kita ambil sisi positifnya, ya memang ini adalah bagian dari proses. Semakin ke depan nanti semakin berat tantangannya, sehingga saya harus terlatih untuk membawa beban berat dalam pikiran saya. Sehingga jangan pernah ada kata menyerah. Jangan pernah ada kata sambat boe, ya. Sambat mamanya, sambat ibu, sambat bapak. Ibu jelas gak tego, bapak gak tego. Telepon dosane Pak Bu, anakku mbok yo aja dikai beban yang berat. Ya gimana kita mau berhasil kalau dalam prosesnya saja kita sudah kalah. Nah, inilah hal-hal yang memang sebenarnya harus kita sadar. Sehingga membangun segala sesuatu yang ada dalam konteks seperti ini, itu memang membutuhkan cakrawala berpikir yang memang harus dibuka dulu. Nah, di pasar modal Indonesia, itu juga nanti ada beberapa ketentuan yang dilakukan atau memang benar-benar disiapkan. Kalau kita akan melakukan transaksional dengan melakukan penjualan obligasi. Nah, selain saham, tadi ada juga yang namanya instrumen pasar modal yang disebut dengan nama obligasi. Ya. Obligasi itu surat hutang, istilahnya begitu. Sehingga obligasi itu bisa diterbitkan akibat adanya perjanjian hutang piutang antara satu pihak perusahaan dengan pihak lain. Nah, sehingga nanti surat hutang yang diterbitkan sebagai instrumen obligasi tadi bisa ditransaksionalkan. Tetapi apa? Harus mengikuti proses-proses yang jelas. Permohonan listing ke Bapepam, nanti akan diperiksa, laporan keuangan jelas, nilai nominal obligasi minimal 25 miliar. Ini tahun 2020, nanti bisa bergerak lagi. Jangka waktu jatuh tempo minimal 4 tahun, durasi minimal 3 tahun, telah memperoleh laba selama 2 tahun terakhir. Reputasi yang baik untuk komisaris direksi. Nah, ini adalah beberapa kondisi yang memang harus kita pahami, terutama nanti ketika kita akan mencoba mengkomunikasikan hal-hal ini pada pihak-pihak yang ada di dalam runtutan prosesnya. Nah, bicara terkait dengan pihak, nanti kita juga bisa tahu bahwa ada beberapa lembaga atau profesi yang ada di pasar modal Indonesia. Nah, ini adalah profesi lain yang benar-benar membutuhkan keilmuan dari sisi akuntansi. Akuntansi itu bisa masuk ke ranahnya manajemen. Tapi manajemen tidak bisa loh masuk ke ranahnya akuntansi. Kalian harus bangga jadi mahasiswa akuntansi. Di zaman saya dulu kuliah di akuntansi itu ya hanya satu strip. Apa namanya istilahnya kalau di anak-anak muda itu. Gengsinya lah setelah itu ya. Satu strip gengsinya di bawah kuliah di kedokteran. Ya, memang kalau sama dokter oke lah, kita kalah memang secara gengsi gitu ya. Tapi satu tingkat, jadi di bawah kedokteran itu langsung ke akuntansi. Bayangin.
Bahkan banyak orang yang mengatakan ini calon-calon orang kaya. Nah, sudah didongakno itu mulai awal gitu ya. Ini calon-calon wong sugih, calon-calon orang kaya ini yang kuliah di akuntansi. Ya karena itu tadi uangnya apa orangnya itu bisa berpikir bagaimana itu uang itu datang. Jadi bukan malah mencari uang, tapi mendatangkan uang. Nah itu ya. Nah makanya banyak sekali karir yang sebenarnya bisa kita ambil. Jangan pesimis begitu. Ya. Oke, misalkan Bapak Pam tadi sudah saya sampaikan Badan Pengawas Pasar Modal. Bayangin sekarang orang yang ngawasi pasar modal nggak ngerti akuntansi apa jadinya. Buruk kan? Apalagi di Bursa Efek Indonesia. Lembaga clearing dan penjamin itu ada di bank. Ya, yang fungsinya nanti akan memastikan bahwa mekanisme transfer itu sesuai dengan aturan. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, itu biasanya lembaga-lembaga yang bertugas untuk mengatasi masalah. Ya. Tapi bukan tanpa masalah, itu pegadaian namanya. Yang mengatasi beberapa macam permasalahan terkait dengan sengketa, permasalahan terkait dengan transaksional yang nggak terselesaikan, seperti itu. Perusahaan efek tadi adalah perusahaan yang memang mentransaksikan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Penjamin emisi efek, ya ini penjamin, jadi lembaga yang nanti sifatnya membackup, ya, membackup bahwa efek atau saham yang ditransaksikan ini adalah saham yang memang layak untuk ditransaksikan. Perantara antara pedagang efek kita adalah intermediary-nya, ya biasanya ada di bank gitu ya. Manajer investasi, wah itu sangat sangat keren kalau menurut saya. Seorang manajer investasi itu seolah-olah dia pengangguran. Tetapi pendapatan bulanannya itu melebihi seorang yang kerjanya berangkat pagi pulang malam. Ya, jadi seorang manajer investasi itu sifatnya hanya seperti broker, ya, tahu broker ya, makelar lah dari bahasanya Ponorogo ya. Ya, pialang. Dia itu nggak punya uang. Dia nggak punya uang. Prinsipnya nggak punya uang. Dia hanya berpikir bagaimana dia bisa mempengaruhi orang yang punya uang tadi, para beruang tadi, untuk nitipkan uangnya untuk dia kelola. Ya. Tentunya dengan iming-iming keuntungan. Ya. Yang jadi taruhannya adalah pertama adalah kemampuan dia untuk meyakinkan bahwa uang yang dikelolanya itu tidak hilang, ya, atau malah tumbuh. Yang kedua adalah mempunyai kemampuan untuk metode-metode yang bagus dalam mencari keuntungan dengan menggunakan uang yang dikelolanya itu. Ya rata-rata ya ditransaksionalkan pada ini kayak pasar saham dan pasar uang. Ya tinggal memilih objek investasinya aja dan bagaimana saling memberi keuntungan atau istilahnya adalah portofolio. Ya. Nah, sehingga walaupun seolah-olah dia nggak punya uang, kelolaan dia besar. Gitu loh. Semakin dia itu terkenal, maka semakin kelolaannya besar. Nah, kalau udah besar biasanya punya lembaga resmi, gitu ya, punya karyawan, punya kantor, udah mulai mapan. Dan kelolaannya semakin besar tentunya. Karena dari kelolaan yang besar itu pasti dia mempunyai split untuk diambil sebagai keuntungannya. Dan ini semua tidak nampak. Ya, pekerjaannya ya kayak lontang-lantung kemana-mana bawa laptop sama HP. Ya ke mall kadang dia buka laptop di situ kayak orang Facebookan begitu. Nanti ke taman, nanti ke hotel, nanti ke rumah makan dan seterusnya. Nggak di kantor malah orang seperti ini. Kenapa? Kalau di kantor sih nggak dapat klien dong. Ya, ini. Jadi kalau kalian punya bakat untuk mempengaruhi orang, cocok. Nanti ditambahi ilmu akuntansi, insya Allah jadi penasehat. Nah, ini konsultan ya. Jadi membantu pihak-pihak yang memang mengalami kesulitan atau kendala dalam pengelolaan. Kustodian itu lebih ke fungsi bank ya. Jadi bank penjamin, artinya begitu.
Jadi ketika ada pihak lain yang meragukan kapabilitas keuangan dari satu lembaga, maka custodian bank itu nanti bisa menerbitkan surat bahwa bisa memberikan jaminan atas kualifikasi dari seseorang tadi. Biro Administrasi Efek ya, itu salah satu bagian yang ada di Bursa Efek Indonesia ya, yang bagian dari struktur pengelolaannya. Kemudian wali amanat. Nah, wali amanat itu ini kalau di Indonesia lebih sering dikenal dengan nama reksadana. Ya mungkin lebih familiar itu ya. Reksadana artinya ya hampir sama dengan manajer investasi tadi. Jadi sebuah perusahaan yang memang mengelola banyak saham, kemudian ada klien yang tertarik untuk menghasilkan keuntungan uangnya dari situ, maka si pihak pengelola tadi kan diberi amanah kan ini dari pihak yang mengelola uang, yang punya uang maksudnya, yang punya uang ngasih amanah, maka ada amanat di situ. Nah, maka dia jadi walinya, jadi pihak yang nanti akan bertanggung jawab atas pengelolaan uang. Nah, ini makanya belajar aja mengelola uangnya sendiri dulu, gitu ya. Kalau kita sudah mampu mengelola uang kita dengan baik, ya mencoba mengelola uang keluarga. Kalau uang keluarga juga sudah baik, ya baru kita bermain untuk eksternal pengelolaannya. Nah, profesi penunjangnya apa? Akuntan publik. Ya jelas, kalau dari jasa akuntansi ini nanti masuknya. Ini beda dengan apa yang saya sebut di depan tadi. Kalau akuntan publik sedikit banyak pasti kalian tahu. Ya, bahwa ini merupakan sebuah lembaga, sebuah kantor yang mana memang fungsinya lebih banyak mengarah untuk melakukan audit atau pemeriksaan. Nah, wong dia periksa kok gelem, nah, kok mau gitu ya. Ya masalahnya bukan mau atau tidak. Masalahnya adalah ketika pemeriksaan itu merupakan bagian dari sebuah mekanisme administrasi yang ada dalam sebuah komunikasi data antara pihak yang membuat laporan dengan pihak yang menerima laporan. Contoh gini, misalkan kita pinjam uang di bank. Awalnya sih mungkin hanya diminta laporan keuangan yang diterbitkan aja. Oke, kasih deh laporan keuangan katakanlah 5 tahun, selesai. Iya kan? Nggak diaudit, nggak apa-apa. Uang hanya awal aja kok. Cairlah uangnya katakanlah 50 miliar. Maka di tahun-tahun berikutnya pada saat dia itu nanti membayar angsuran, justru itu titik kritisnya. Titik kritisnya ada di situ. Sehingga bank pasti memastikan bahwa usaha tersebut itu masih profitable. Siapa yang dipercaya bank? Apakah bisa langsung percaya sama pihak yang utang tadi? Enggak mungkin. Bank tidak akan sepercaya ketika masih awal, gitu ya. Bank pasti butuh pihak lain yang lebih independen untuk mendukung kepercayaannya kepada pihak pengutang. Siapa? Ya akuntan publik, periksa laporan keuangan nih dengan kode etik kalian sebagai akuntan publik. Kan nggak mungkin bohong, kan gitu kan? Katanya independen. Nah, sehingga hasil pemeriksaannya nanti ada beberapa opini yang muncul. Nah, opini terbaiklah nanti yang akan terus menjaga hubungan antara bank dengan pihak pengutang. Nah, kalian nanti punya potensi masuk ke sana. Menjadi pemeriksa, auditor, keren. Jadi Wong. Takutin orang loh kalau audit itu ya. Ya, tapi takut bukan karena apa-apanya ya, tapi karena kemampuannya itu yang bagus. Nah, dua yang di bawah itu, ya memang itu dari mahasiswa hukum nanti ya. Konsultan hukum, notaris, itu sifatnya saling bekerja sama. Nah, dari pasar saham tadi, saya belum jelaskan ini. Ada dua jenis kondisi yang ada. Yang pertama dikenal dengan nama pasar primer. Dan yang kedua disebut dengan pasar sekunder. Ya. Pasar primer itu apa? Pasar primer itu adalah pasar perdana. Artinya perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi tadi
baru pertama kali listing di Bursa Efek Indonesia. Dan pertama masuk ya, namanya AIPO, ya, Initial Public Offering. Jadi pertama kali menerbitkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia yang bisa ditransaksikan di seluruh dunia. Bayangin loh ya, ditransaksikan di seluruh dunia. Dunia itu punya dua sisi. Kalau sisi sebelah dunia yang barat itu gelap, karena matahari ada di sebelah timur, maka sebelah timur dia aktif. Dan sebaliknya, ketika timur gelap, barat genten yang terang, ya genten barat yang aktif. Berarti kan mesin itu nggak pernah berhenti, terus berjalan. Orang bisa tidur, tetapi uang tetap bergerak. Nah, ini loh, jadi uang datang sendiri itu seperti itu. Nah, beberapa ciri di pasar primer adalah seperti itu. Harga saham biasanya masih tetap. Ya karena memang masih awal, jadi dia tidak ada fluktuasi. Tidak dibebani komisi, ya karena memang masih baru datang, hanya untuk pembelian saham tok yang diizinkan. Pemesanan dilakukan melalui agen, jangka waktunya terbatas. Nah, karena memang masih awal, masih pra, biasanya itu hanya bertahan selama 1 bulan, maksimal 3 bulan. Nah, di situ. Dan nanti kalau pasar sudah mulai step, ya kemudian semuanya itu jalan, maka berubah yang semula berada di status pasar primer tadi menjadi pasar sekunder. Nah, di situ akan bertahan selamanya, selama masih memenuhi persyaratan untuk listing. Ya. Harga saham sudah mulai bergerak, karena yang transaksi sudah mulai banyak. Yang tentunya karena sudah nilainya gede dibebani komisi. Berlaku untuk pembelian dan penjualan saham, tentunya komisinya. Karena ada broker atau pihak lain yang membantu untuk transaksionalnya. Kemudian pemesanan dilakukan melalui anggota bursa atau menjadi members ya di situ ya. Atau bisa juga lewat pialang, lewat manajer investasi, lewat wali amanat reksadana tadi juga bisa. Ya. Tergantung dari kemampuan. Tapi pesannya jangan pernah melakukan segala sesuatunya itu sendiri ketika kita belum banyak memahami. Apalagi menggunakan uang yang gede. Bunuh diri namanya. Ya, jadi lebih baik nebeng, nggak usah malu nebeng, ya, karena nebeng itu bagian dari belajar. Ya, sehingga nanti kalau kita sudah mampu, ya monggo, silahkan mandiri. Oke, yang terakhir jangka waktunya tidak terbatas. Nah, oleh karena itulah maka di sekitar kita itu banyak sekali objek investasi yang bisa kita gunakan. Saham, obligasi, pasar uang tadi kan hanya salah dari beberapa di antaranya. Ya, dengan salah-salah yang lain ya ada yang ini biasanya yang low risk gitu ya, yang risiko rendah gitu. Tabungan itu kan low risk, hampir zero risk gitu ya, hampir nggak ada risikonya. Apa risikonya tabungan? Habis Pak risikonya, yo salah-salah dewe sampai habis. Coba dilupakan, kan nggak akan habis. Deposito, emas, properti, saham, obligasi, nah itu kan yang tadi. Atau kita berwirausaha. Tapi ingat, apapun pilihannya, risk and return itu pasti selalu ada. Karena risk and return nggak bisa dihilangkan, terutama risk. Risiko itu nggak bisa dihilangkan. Risiko hanya bisa dikurangi. Nah, sekarang bagaimana cara mengurangi risiko? Nah, di sini nanti ada materi sendiri untuk berpikir terkait dengan bagaimana mengendalikan risiko. Yang jelas kita sekarang sadarin dulu mana yang risikonya besar, keuntungannya kecil, mana yang risikonya kecil, keuntungan juga kecil, mana yang keuntungannya besar tapi risikonya kecil, nah dan seterusnya. Yang kalau bisa yang itu tadi, risikonya kecil, keuntungannya besar. Maka dicari yang seperti itu. Nah, instrumennya nanti apa aja ya ini ya. Oke, ini contoh aja. Nanti untuk lebih detailnya monggo silakan dibaca-baca di Google. What's the meaning of obligasi? What's the meaning of saham? Saham preference, ada saham biasa, ada derivatif, future, reksadana tadi ya. Kalau saya jelasin, kayaknya nggak mungkin lah waktunya. Sekarang aja udah senja. Oke ya. Nah, terus keuntungan yang akan diperoleh nanti apa aja? Manusia itu kan seperti yang tak sampaikan kemarin kan,
orang cenderung akan memilih sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya. Itu sifat manusiawi. Maka kalau nggak menguntungin, ngapain kita ambil? Nah, kurang kerjaan aja. Nah, oleh karena itu, maka kita harus tahu apa keuntungan memiliki saham. Ada dua yang utama. Yang pertama pasti yang namanya dividen. Dividen itu apa? Dividen itu adalah keuntungan yang diberikan oleh pemilik usaha atas kepemilikan saham kita di perusahaan itu. Yang tentunya kita harus stay memegang saham perusahaan itu sampai dengan 31 Desember. Karena dividen itu baru bisa di-create ketika sudah publish yang namanya profit. Ya. Karena sekian persen dari profit nanti orientasinya untuk dividen. Kemudian yang kedua adalah capital gain. Ya, keuntungan dari hasil jual beli saham karena jual saham lebih tinggi dari saat beli. Ya, itu ketika transaksi berdasarkan fluktuasi nilai saham di pasar. Ya. Ketika nilai saham di pasar itu sangat fluktuatif, maka selisih keuntungannya itu yang kita anggap sebagai capital gain tadi. Yang sering ditransaksikan artinya juga itu. Ya. Karena apa? Paling cepat kita bisa memperoleh keuntungan. Nah, rata-rata orang berpikir dari sisi itulah yang menjadi ketertarikan kenapa harus punya saham. Tetapi juga ada kerugiannya. Pertama, capital loss. Ya, kebalikan dari capital gain ya. Kalau capital gain itu kalau kita saat menjualnya nilainya lebih tinggi dari saat membeli. Capital loss sebaliknya. Mungkin Pak, sering. Ya kan, sering. Terutama korban dari bad news tadi. Kita tidak segera responsif ketika menanggapi bad news, kita santai-santai nunggu-nunggu atau mungkin kita tidak tahu. Sore hari menjelang kita tidur, all is fine, jadi tidak ada apa-apa. Tapi ternyata ketika kita bangun tidur esok hari saat subuh, everything is bad. Ya, oke, semuanya hilang. Terus mau tanya ke siapa? Oh, semua udah hilang kok. Dan hilangnya itu kan hilang di transaksional, ya, gara-gara fluktuasi harga. Sudah, nggak ada yang ditanya, ya loss kan gitu. Nah, itu. Dua, resiko likuidasi. Kalau perusahaannya bangkrut, gitu ya. Ya, perusahaan bangkrut, ya, dan kita tidak bisa mengklaim apapun dari usaha itu, ya udah selesai. Gitu. Nah, itu kalau saham. Kemudian obligasi juga begitu, ada keuntungan dan kerugiannya. Kalau keuntungannya ya pasti akan memperoleh pendapatan tetap. Karena obligasi itu sak fluktuasi-fluktuasinya tetap batas minimalnya ada di harga beli. Ya, sehingga pendapatannya bisa lebih aman. Tidak se ekstrim di saham tadi. Dan ada potensi memperoleh capital gain. Kalau seandainya obligasinya itu ketika kita jual kok pas nilainya naik. Gitu ya. Jadi harga terendah itu adalah sama pada saat harga kita beli, nggak mungkin di bawahnya itu, tapi ada kemungkinan harganya naik, sehingga saat itu kita bisa dapat keuntungan. Tapi ya fluktuasinya tidak secepat yang ada di saham, tidak segede juga yang ada di saham, fluktuasinya rendah. Nah, risikonya apa? Risikonya yaitu tadi, kalau perusahaan pemilik obligasi tidak mampu membayar, tidak mampu untuk membeli kembali, ya udah bangkrut, nggak iso kembali uangnya itu ya, perusahaannya bubar. Nah, kemudian risiko tingkat bunga itu kalau keuntungan ya, karena obligasi itu ada bunganya nanti setiap bulan akan berbunga. Nah, kalau bunganya lagi pas turun ya dapatnya dikit. Oke, ini ilustrasi. Ilustrasi ketika menghitung biaya jual beli saham. Ya, mungkin kita coba lihat sebentar ya. Nah, rumusnya itu. Nilai pembelian saham ditambah komisi broker dan ditambah PPN 10%. Ya. Kemudian kalau menjual ya nilai penjualan saham dikurangi komisi broker dikurangi PPN 10% plus PPh yang lain mungkin. Ya apa ini? PPh 21 bisa jadi. Nah, kita coba lihat itu. Anggaplah transaksi belinya di kolom sebelah kiri ini ya. Beli 5 lot.
ya, kali 500 lembar, harga per lembarnya 3.000 katakanlah, maka akan mengeluarkan pembelian sebesar 7.500.000. Di mana komisi broker disepakati 0,3% dari N transaksi. Jadi 0,3% kali harga transaksi belinya. 22.500. PPA-nya 10%. Dari 22.500. 2.500. Sehingga kita jumlah. Maka ketemunya 7.500.000 ditambah 22.500 tambah 2.250. 7.524.750. Dari 7.500. Ya, jadi ada biaya. Nah, terus udah kita miliki. Waktunya menjual, nah, katakanlah untung. Tadi belinya kan 3.000 ya. Nah, jualnya 3.400. Yang dijual semuanya. Maka kan dapat uang 8.500. Komisi broker sama, ya, PPN sama, ya. Ada PPH, katakanlah 0,1. Nah, sehingga nanti itu jadi pengurang dari hasil penjualan kita tadi dikurangi biaya. Maka nilai bersihnya adalah 8.460. Ya masih untung kan? Nilai bersih pembeliannya tadi 7.500, penjualnya 8.400. Intinya masih untung sekitar 850-an lah, sekitar itu. Nah, seperti itu sih. Nah, untuk ngitung. Nah, oleh karena itulah maka ini harus dilakukan dalam waktu yang cepat ketika kita memutuskan jual atau enggak. Nah, udah jadi 400. Selain dari hitungan ilustrasi juga kita lihat bad news good news tadi juga. Kalau nanti bad news-nya masih bertahan agak lama ya kira-kira ya nggak perspektif lah. Tapi kalau good news-nya itu yang bertahan lebih lama ya mungkin masih bisa naik lagi ini. Tapi sifat utama yang nggak boleh dipakai untuk memberikan keputusan menjual atau membeli adalah sifat serakah. Ya, nggak boleh. Sifat serakah itu justru akan menghancurkan nanti. Oke, ini mekanismenya ya. Sudah tahu dulu aja deh. Siapa tahu kalian nanti juga akan menjadi salah satu pialang. Nah, semoga ada yang mengamini. Investor harus membuka rekening dulu. Oke, karena transaksionalnya itu lewat rekening. Nggak mungkin kemudian belinya kayak kita beli di pasar gitu kan. Bawa uang, tas, buka uangnya di situ dipakai untuk beli. Ya enggak lah. Ya. Jadi ya semuanya digital. Ya. Oke, lewat pialang atau broker itu wajib. Jadi kita nggak mungkin bisa beli sendiri tanpa melewati pialang atau broker tadi. Ya, jadi kita harus tahu kita mau masuk ke siapa. Misalkan PT Astra Internasional Tbk, ya, bisa cari deh pialangnya siapa. Kemudian kita masuk lewat pialang itu. Nah, kemudian investor melakukan order pada pialang itu atau brokernya. Baik mau membeli ataupun mau menjual, itu nanti tetap harus order dengan orang yang sama. Atau minimal pialang dari perusahaan yang sama. Jadi aja sakar PDW. Tetap harus melewati ya. Loh Pak, katanya pakai aplikasi. Iya, tapi aplikasi itu ada approval-nya. Ada yang menyetujui. Kalau si pialang itu tidak approve, ya sudah. Tapi tidak ada alasan pialang tidak approve ya. Hanya saja pasti lewat itu. Kan begitu. Oke, dan seterusnya nanti bisa dibaca ya. Nah, kemudian nanti ketika melakukan order itu ada berbagai macam bentuk. Ya, tipe. Tergantung dari situasi aja ya. Kalau open order itu bebas. Ya, biasanya tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi jumlah. Maka kita boleh melakukan berapapun saat duwe duit. Tapi kalau market order itu biasanya tergantung dari pasar yang berlaku saat itu. Pasar yang berlaku saat itu fokus untuk menjual sektor apa. Maka sektor-sektor yang tidak fokus di situ biasanya nanti masih dipending. Apalagi yang limit order itu semakin terbatas lagi ya. Mungkin dibatasi jumlah lotnya, mungkin dibatasi jumlah waktunya, jumlah perusahaannya. Dan yang terakhir stop order, stop berarti berhenti ya, jadi tidak diizinkan untuk membeli lagi. Karena ada kalanya yang namanya investor itu sudah tidak boleh membeli saham lagi kalau dia sudah memenuhi limit ordernya.
Bayangin coba, kalau semua orang itu dimasukkan ke dalam open order, apa yang terjadi? Hukum rimba, yang kuat maka akan menghabisi yang lemah. Ya kan? Padahal kuatnya itu kan belum tentu karena sendiri. Ya kan? Kuatnya itu kan bisa dia bergabung dengan orang-orang yang memiliki visi sejenis. Nah, kalau visi sejenis itu seperti yang dihembuskan akhir-akhir ini, yaitu kena masalah ras, ya, rasial. Ya. Kemudian nanti ada indikasi atau ada tuduhan bahwa negara mau dikuasai oleh, nah, kan ada bad news itu nanti kan. Nah, itu loh yang buruk. Ya sudah, makanya ada yang namanya stop order. Nah, kemudian mekanisme perdagangannya bagaimana? Ada remote trading, ada online trading. Ya. Kalau remote trading itu pakai tadi manajer investasi. Jadi kita komunikasinya dengan manajer investasi kita. Dia yang ngelola. Ya, jadi kita hanya memperoleh informasi aja. Nanti gimana. Yang bekerja dia. Tapi kalau online trading itu kita kerja sendiri. Ya makanya tadi ketika kita sudah mampu, ya nggak apa-apa online trading. Tapi kalau belum, ya pakai remote trading. Nah, sehingga secara perbedaan nanti antara saham dan obligasi bisa bisa dibaca ya. Nah, bisa dibaca di situ. Nah, nanti ke depan, ya insya Allah beberapa pertemuan yang akan datang, kita akan membahas masalah ini. Yaitu memberi atau membaca informasi yang ada di dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Membaca laporan keuangan itu tidak kok kemudian, neraca, aktiva lancar, kas sekian, piutang sekian. Enggak begitu ya. Enggak seperti itu. Membaca laporan keuangan itu harus bisa menemukan makna atau maksud yang terkandung di balik informasi angka-angka dalam laporan keuangan. Kadang-kadang baca laba rugi. Oh, laba sekian juta misalkan. Apa maksudnya laba sekian juta itu? Bagus nggak? Jangan langsung dikatakan, ya kan laba yang itu bagus loh. Ya belum tentu. Ya kalau laba itu naik, kalau labanya turun. Sama-sama laba tapi turun. Apakah masih dikatakan bagus? Iya kalau labanya itu menggunakan asumsi yang real. Kalau ada beberapa transaksi yang asumsinya tidak real, hanya gara-gara ingin memperbaikan laba aja, untuk gede-gedein laba tok, masih dikatakan bagus. Nah, oleh karena itu kita harus bisa membaca, memahami bagaimana menyikapi. Kita tidak ada hak untuk mengkoreksi, karena kita bukan siapa-siapa dalam posisi seperti ini ya. Kecuali kalian jadi auditor nanti. Yang bisa hanya mencoba memahami maksud saja. Memahami maksud ya sudah, nanti berhenti sampai di sini, namanya juga belajar. Kita belum punya kepentingan apapun terkait dengan maksud informasi laporan keuangan itu. Nah, untuk mempelajari itu, untuk membaca metode-metode yang dipakai adalah rasio laporan keuangan. Ada current ratio, debt to equity ratio, total debt to asset ratio. Dan saya tidak akan menjelaskan ini saat ini. Kalau kalian ingin curi start, ya supaya tahu sebelum disampaikan Pak Arif, monggo dibaca. Ya, saya sekarang gampang untuk meminta kalian untuk belajar. Karena apa? Karena selama kalian punya paket data, maka perpustakaan itu open 24 jam. Ya, yang disebut dengan Google itu. Perpustakaan yang maha luas. Ya, silakan baca-baca aja current ratio. What's the meaning of current ratio? Dia masuk dalam kelompok apa? Karena sebenarnya yang namanya rasio itu kelompoknya cuma 4. Yaitu rasio likuiditas, kemudian rasio aktivitas, rasio rentabilitas, dan rasio profitabilitas. Cuma 4 itu. Cuman di masing-masing dari kelompok besar itu nanti muncul kelompok-kelompok kecil. Ada current ratio, debt to equity ratio, total debt to total asset, dan seterusnya. Hingga to price to book value. Nah, fungsi dari rasio itu lebih jauhnya sebenarnya untuk memberikan analisis terkait dengan data laporan keuangan. Tapi kita belumlah sampai ke analisis.
akal balik kalian masih belum cukup untuk bicara analisis laporan keuangan. Ya, akal balik kalian masih cukup untuk membaca laporan keuangan aja. Itu pun dengan asumsi pengantar akuntansi is no problem. Tapi kalau masih ada masalah di pengantar akuntansi ya nanti dulu ya, berarti harus dibenahi dulu di sisi itu. Nah, oleh karena itu perkuat kemampuannya dalam berakuntansi dulu, nanti tak ajarin bagaimana membaca laporan keuangan. Ya, sama dengan membaca biasa itu loh. Ketika kita ngajarin anak kecil, yang pasti diajarin pertama kali kan nulis, ya kan? Kemudian baru lagi diajarin membaca, ya. Sehingga baca tulis itu jadi satu paket. Sama laporan keuangan juga begitu. Pertama kita harus belajar dulu cara membuatnya. Nah, kalau kita sudah bisa membuat, maka nanti kita bisa membuat membaca datanya. Kalau kita bisa membaca datanya, berarti kita bisa melakukan analisis. Nah, itu hal-hal yang nanti akan menjadi sebuah orientasi bagi kalian depan. Ya, sementara ini kita kumpulkan dulu aja ilmu-ilmu yang akan kita pakai sebagai bahan menambah pengetahuan kita terkait dengan dunia pengelolaan keuangan. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Ya, sudah sore ya, saudara ya. Ya, mungkin ada yang ditanyakan, monggo silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, oke, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ada yang ditanyakan dengan mau WA ke saya, monggo, nggak apa-apa. Mbak Ainun, nah ini kayaknya meng-unmute speaker. Ada yang ditanyakan mungkin Mbak Ainun? Tidak, Pak. Oke, ya oke deh. Baik, next week kita akan membahas kalau nggak salah time value of money, ya, nilai waktu uang. Nanti tolong saya minta mulai saat ini ya dan 1 minggu ke depan tolong disiapkan. Coba dicari tabel suku bunga majemuk. Tabel suku bunga majemuk. Nanti kalau bisa mencari sendiri lebih baik, artinya ada usaha. Tapi kalaupun, nah ini saya tuh kan tetap tidak tega sebenarnya. Kalaupun memang belum memungkinkan untuk memperoleh, insya Allah nanti saya kirimin ya di grup. Tabel suku bunga majemuk namanya. Tabel suku bunga majemuk itu ada 4 nanti. Yang pertama adalah tabel present value, kemudian tabel future value, ya, itu yang 2. Kemudian yang ketiga adalah tabel present value anuitas. Ya, tabel present value anuitas. Dan yang keempat adalah tabel future value anuitas. Kalau kalian punya buku manajemen keuangan, biasanya di lampiran belakang bukunya itu ada. Biasanya ya. Atau kalau kalian mau browsing di Google, monggo silakan tulis saja tabel suku bunga majemuk begitu. Ya, usahakan cari ya. Nanti tak kasih tapi yang ya untuk pembanding aja nah kalau sudah punya. Nah, tabel itu nanti akan kita pakai sebagai dasar menghitung yang namanya nilai waktu uang. Ya, insya Allah minggu depan kita akan bahas itu. Insya Allah juga masih di waktu yang sama, kita juga masih kumpul bersama untuk 3 kelas seperti ini secara daring. Ya, jadi mohon maaf saya sebelum ada instruksi resmi untuk melakukan luring, saya mungkin belum melakukan luring. Jadi kita masih daring. Kalau nanti ada instruksi untuk melakukan luring, pasti saya kabari. Jadi jangan khawatir lah. So, bingung kepikiranku, saya jangan-jangan tidak tahu informasi, saya tidak update informasi, akhirnya WA ke saya.
nggak usah khawatir. Semua informasi apapun itu pasti saya akan sampaikan lewat grup, sehingga semua yang ada di dalam grup akan bisa mengetahuinya. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dulu sampai di sini kuliah kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.